Assalamualaikum. Halo Sobat Buku, apa kabar? Kali ini kita akan mereview sebuah buku yang mengajarkan tentang adab berpakaian sekaligus menjaga aurat. Seperti apa bukunya? Yuk kita lihat. Siti, tara, ini dia bukunya. Putri Kamila Belajar Adab Menjaga Aurat. Ada yang sudah punya bukunya? Ya, buku terbitan Sakinah ini sangat bagus untuk mengajarkan atau mengenalkan si kecil tentang aurat. Dengan tokohnya seorang anak kecil, buku ini diterbitkan dengan dua versi untuk anak perempuan dan versi untuk anak laki-laki. Jadi pendekatannya sangat pas gitu ya untuk mengajarkan si kecil tentang aurat. Buku ini ditulis oleh sepasang suami istri ya, Kang Canun dan Teh Fufu, dan ilustratornya adalah Vicky Andika. Seperti apa sih bukunya? Yuk kita lihat yuk dalamnya seperti apa. Jadi, cerita dimulai dari seorang anak kecil, yaitu Putri Kamila ya, yang berlari-larian hanya memakai handuk gitu keluar dari istana. Lalu, ayah raja dan ibunda ratu melihat, loh kok dia lari-larian pakai handuk, kemudian langsung ditegur sama ayahnya. Kok Putri pakai handuk lari-larian keluar rumah gitu kan? Nggak boleh, auratnya kelihatan gitu. Terus aurat karena kosakata baru gitu ya. Putri Kamila nanya, aurat itu apa sih? Kayak gitu kan, khas anak kecil ya, ingin tahunya banyak. Kemudian sama ayahnya dikasih tauin, kalau gitu pakai baju dulu deh, nanti dijelasin sama Bunda Ratu kayak gitu ya. Lalu putrinya karena penasaran aurat itu apa, cepet-cepet ke kamar mau pakai baju biar nanti dijelasin apa itu aurat. Sesampainya di kamarnya dia lihat udah ditungguin sama Bunda Ratu. Ya udah, Bunda Ratu bilang, ayo pakai baju dulu. Kemudian kalau mau pakai baju, nih ada pakai baju, sebelum pakai baju baca doa dulu. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adabnya lagi yang kedua, pakai dari sebelah kanan. Ini harus pembiasaan dari kecil. Karena apa? Karena kalau udah semakin tua semakin lupa kayaknya ya. Jadi memang harus pembiasaan bisa dari membacakan buku ini. Kemudian udah pakai baju nih ya Putri Kamilanya. Kemudian dia ingat, oh iya, Bunda Ratu aurat itu apa? Langsung dijelasin pakai bahasanya. Menurut saya bahasanya sangat amat gampang dan singkat gitu untuk dicerna anak kecil. Jadi aurat itu adalah bagian tubuh kita yang tidak boleh dilihat oleh orang lain sembarangan gitu ya. Aurat perempuan itu seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan gitu dijelasinnya. Kemudian jadi kalau misalnya nggak boleh dilihat, aku nggak boleh dongnya lari-larian pakai handuk keluar dari kamar mandi. Iyalah, emang pernah lihat mamanya atau Bunda Ratunya pakai handuk keluar dari kamar mandi. Nah, ini menohok banget menurut saya ya untuk orang tua yang masih suka keluar kamar mandi pakai handuk. Jadi memang mencontohkan ya, memberikan contoh yang terbaik itu sebenarnya orang tuanya sih gitu. Lalu udah pakai baju nih, Bunda Ratu masih memberikan penjelasan terkait aurat. Tapi ingat, anaknya tuh belum sisiran gitu. Biasa deh kalau anak kecil habis pakai baju langsung cus gitu ya main. Tapi harus ada adab kerapihan juga, harus sampai rapi. Ya udah disisir. Pada saat mau sisiran diajarkan cara baca doa ketika bercermin. Di sini ada juga Allahumma kama hasanta kholqi fahasib khuluqi gitu adabnya ya. Kemudian habis sisiran ternyata Putri Kamila langsung pakai kerudung. Bunda Ratunya bilang bagus gitu. Kata Bunda Ratu, aurat itu bukan untuk ditunjukkan gitu, tapi harus dijaga karena aurat perempuan itu wajah dan telapak tangan. Jadi sebaiknya kita pakai kerudung gitu ya. Makanya dipasang kerudungnya. Lalu lanjut, Putri Kamilanya tuh bilang, Bunda, aurat itu sama sekali nggak boleh dilihatin ke orang lain ya, kayak gitu kan. Kemudian Bunda Ratu bilang, boleh pada saat kondisi tertentu seperti saat sakit, seperti itu mau diperiksa oleh dokter. Kemudian Putri Kamila tanya lagi, kalau sama ayah raja dan Bunda Ratu saat bantuin di kamar mandi gitu ya, menuntaskan hajat, entah mandi atau mau selesai buang hajat gitu, itu boleh enggak sih gitu. Terus Bunda Ratunya jelasin juga,
Nah, itu masih boleh karena masih kecil. Makanya nanti semakin besar harus semakin belajar kemandirian. Di sini juga ditekankan tentang kemandirian agar bisa menuntaskan hajat kamar mandi dengan kemampuan sendiri, belajar pelan-pelan. Karena semakin besar kan semakin tidak boleh ditunjukkan dan dibantu. Kemudian ditanya, jadi Putri Kamila harus pakai kerudung terus ya? Karena masih kecil, ini bisa nih dimasukin. Harus pakai kerudung terus nggak sih? Karena masih kecil gitu. Ternyata Bunda Ratunya melakukan pendekatan pelan-pelan. Karena masih kecil nggak apa-apa, pelan-pelan ya pakai kerudungnya, nutupin aurat. Kalau di depan ayah dan bunda tidak apa-apa, tidak pakai kerudung. Terus ini juga di sini ada penjelasan. Kan ini Putri Kamila ini sekalian untuk belajar kita juga ya sebagai ibu, walaupun saya beli bukunya satu tapi serasa dapat bonus 2 karena selain anak perempuan yang dijelaskan auratnya juga ada penjelasan aurat laki-laki. Mungkin di buku yang versi laki-lakinya ya, versi pangerannya mungkin juga sama ya, ada dijelaskan tentang aurat perempuannya di dalam buku versi laki-laki. Di sini putrinya tanya, aurat perempuan kan tadi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bagaimana kalau aurat laki-laki? Nah, Bunda Ratu jawab, kalau laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Katanya, oh seperti itu, pantas ayah rajanya pakai celana sampai di bawah lutut. Kemudian ini juga nih, harus ditekankan ya, apalagi untuk anak-anak usia menjelang sekolah ya. Prasekolah itu ketika bermain harus dijelaskan juga, ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu ya. Area private-nya mereka. Bunda Ratu bilang, oh iya, ada bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Terutama di daerah perut, pantat, kemaluan, dada, dan bibir. Itu tidak boleh. Kalau ada orang yang sengaja memegang daerah tersebut, siapapun itu, Putri Kamila harus bilang tidak boleh. Ketika membacakan ini, saya memang sangat menekankan ya untuk si kecil agar berani bahkan berteriak gitu. Jadi gimana kalau ada temennya yang mau pegang-pegang pantat, bilang apa? Tidak boleh, yang kuat tidak boleh, yang keras tidak boleh. Aku bilangin sama mama aku bilangin sama ayah aku, seperti itu. Insya Allah si kecil juga paham ya. Selain itu pada saat di bagian ini kita bisa menyanyikan lagu sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Jadi dengan membacakan buku ini diharapkan si kecil mampu ya memahami apa itu aurat, batas-batasannya seperti apa, dan sekaligus belajar bagaimana sih adab-adab berpakaian, adab-adab memakai pakaian atau baju. Oh ya, satu lagi, ketika membacakan adab berpakaian ini saya juga suka menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Bu Eli Risman ya, dari Yayasan Kita dan Buah Hati, yang ini tubuhku sangat berharga, tak boleh disentuh kecuali ibu ayah. Ku sayang tubuhku, kan ku jaga selalu, agar hidupku selamat bahagia. Demikian review kali ini, sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih. Kedua orang tuanya, ayah raja dan ibunda putri, bagaimana kalau aurat laki-laki? Seperti apa bukunya? Kata Bunda Ratu, bagus.